Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Ini trotolan simpanan saya, tapi yang saya simpan ini betina ya, pejantannya nggak ada yang disimpan. Nah, ini yang kemarin yang lagi proses penyembuhan ya, udah mulai agak semangat lah, agak rapat bulunya ya, tapi masih nyilet ya, pastinya masih nyilet. Ini masih dalam perawatan. Untuk hasilnya ya tunggu aja terus videonya, perkembangannya bagaimana ya. Jadi untuk video kali ini sebenarnya ini adalah video simple, tapi mungkin untuk mengingatkan teman-teman ya, bahwasanya jangan sampai teledor. Nah, jadi di video kali ini bagaimana cara kita mengantisipasi supaya murai batu kita, khususnya trotolan ya, trotolan ini yang sering rawan. Itu trotolan udah umur sebulan 2 bulan itu rawan sekali terkena atau terserang penyakit ya. Jadi kadang orang katakan masa-masa itu ya masa-masa seleksi alam lah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi untuk supaya tidak terjadi seleksi alam tersebut ya, kita harus pentingnya menjaga kebersihan murai batu kita dan terutama pakannya ya. Nah, banyak hal yang salah dilakukan oleh para perawat murai batu ya, mungkin karena masih baru ya. Itu entah dari pakannya yang sering telat, kemudian memberi pakan yang sembarangan, dan mungkin minumnya juga yang kotor ya. Itu harus diperhatikan, karena kadang sering di minumannya ini terdapat kotoran si murai ataupun percikan dari purnya itu ya. Nah, jadi bagaimana supaya mengantisipasi supaya air mandinya ini tidak masuk pur gitu ya, untuk mengurangi lah gitu ya, setidaknya mengurangi aja dulu. Nah, jadi seperti ini letaknya. Jadi air minumnya di atas ya, makanannya di bawah. Kadang saya pernah juga lihat teman-teman, ada juga teman-teman kita ya, kadang saya lihat juga lagi di jalan gitu kan, mampir ya, makanan dan minumannya itu gandengan. Nah, itu yang biasanya menyebabkan air itu cepat kotor ya. Saya kadang kalau misalnya burungnya pembersih, makan pur aja itu seminggu sekali cukup saya gantinya, ganti air ya, atau 3 hari sekali misalkan. Ini kalau ibaratnya memang nggak terpegang, cuma kalau bisanya ya tiap hari ya, walaupun dia bersih ya tetap diganti itu setiap hari ya. Kadang kan paruhnya itu masuk ke dalam air minum kan keadaan kotor. Nah, jadi di sanalah kotoran tuh bertambah terus ya, sehingga airnya itu kotor ya. Kalau misalkan Anda pergi jalan jauh ya kasih makan minumannya banyak ya, nggak apa-apa. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian apalagi furnya ini harus dicek terus ya, cek terus ya, cek jangan sampai kurang, jangan sampai juga basi. Bagaimana cara menentukan basi atau tidaknya ya, cium aja aromanya. Kalau aromanya masih seperti di dalam bungkus ya, masih menyengat, nah itu menyengat bagus ya, itu masih bagus. Tapi kalau misalnya udah baunya udah agak berbeda gitu ya, itu Anda juga harus ganti purnya ya, dan lihat juga tanggal kadaluarsa di purnya gitu ya. Kemudian ini hal yang penting juga yang perlu saya sampaikan. Nah, saya menggunakan tebo ini. Ini tebo lovebird, ini dipakai kandang lovebird saya ya. Calon indukan ini guys ya. Itu anakan kaisar, itu simpanan saya. Nah, kemudian untuk tempat kotoran, kalau bisa nggak langsung nyentuh ya. Maksudnya seperti ini. Ini kan ada jaring-jaring ya. Kalau bisa di atas ram yang ini jangan dikasih
alas ataupun koran atau kertas ya. Nah itu biasanya sering menyebabkan kotoran itu menumpuk. Kemudian pada saat kita memberi makan si anakan, yaitu jangkrik ataupun kroto, mungkin jatuh ke bawah. Nah, itu dia makan, nah itu menjadi penyakit juga untuk si murai batu. Ya. Jadi bagaimana? Ya udah biarkan aja. Jadi seperti ini. Kita contohkan. Walaupun simpel tapi ini menurut saya sepele, cuma efeknya membahayakan. Efeknya ya kematian pada murai batu. Nggak hanya murai batu, burung-burung lain, kacer ya, ataupun burung-burung kenari ya, berbagai jenis burung lah. Kuncinya harus bersih terus gitu ya. Nah ini kan langsung nggak, kan ada jarak ya, ini ya, kotorannya kan jatuh ke bawah sini ya, jatuh ke bawah sini. Jadi ini kan ada jarak ya, ada jarak sekitar sejari lah ya, 1 jari. Nah jadi dia kalau makanannya jatuh ke bawah, dia nggak ngambil ke bawah lagi, dan kotorannya juga nggak langsung ke sini ya, pasti dia langsung jatuh ke bawah. Jadi penumpukannya di bawah gitu ya. Nah sebenarnya kalau menumpuknya terlalu banyak juga membahayakan kesehatan murai batunya ataupun kesehatan si burung tersebut. Tapi setidaknya itu udah mengurangi bahayanya gitu ya, daripada dia langsung di sini. Itu kalau kenari, kalau di bawah sini ditaruh karpet kotor nggak pernah dibersihin, nah itu bisa menyebabkan kakinya jamuran kan, mungkin Anda udah tahu. Sama halnya dengan murai, karena kita nggak bisa kelihatan kuman-kuman kecil itu ya. Kalau murai batunya kelihatan ini, tapi kalau kumannya kita nggak kelihatan kan, sepertinya bersih tapi ternyata kotor. Nah kemudian kalau misalkan Anda ingin murai batu Anda lebih sehat lagi ya, Anda bisa juga memberi air minumnya ini vitamin ya, vitamin kalau mau murai batunya lebih sehat lagi. Cuma kalau nggak dikasih ya nggak masalah sebenarnya, cuma yang lebih bagusnya dikasih vitamin ya. Vitaminnya yang udah, yang jelas-jelas aja lah ya, jangan yang belum tahu. Saya kalau sekarang saya kasih minuman ayam Vitacik itu ya, yang buat anakan ayam. Ntar saya ambil dulu ini guys, ini murah paling ini 2000 kalau di tempat saya ya, ada yang 2500 ya, di tempat saya ini 2000. Ini Vitacik ya, karena di sini banyak vitamin ya. Di sini kita bisa lihat di belakangnya ya. Kalau Anda mau beli, lihat sendirilah vitamin apa yang terkandung. Ada vitamin A, D, 3, E, K, B, B-nya banyak ini, B1, B2, B berapa ini, B12, banyak lah pokoknya. Jadi supaya burung juga tetap sehat ya. Nggak usah banyak guys ya, dikit aja. Airnya nanti udah agak merah, udah cukup tuh. Kemudian untuk tempatnya saya ini naruhnya di dekat kamar mandi ya. Bentar guys ya, kita pasang air minumnya. Ini air minumnya kita taruh di atas supaya dia tidak mandi tidak kena makanannya jauh. Kemudian jangan lupa juga dicek, boleh kita cek setiap beberapa atau seminggu sekali ya, kita cek kondisi badannya, nyilet kah atau kegemukan kah, itu harus kita cek nih. Ini kalau misalkan agak nyilet ya dikasih obat cacing. Ntar guys ya. Nah, kemudian kita masukkan kembali kalau burung oke, dan kita letakkan di ini. Tempatnya nggak panas, nggak begitu dingin ya, dia panas tapi tetap kan itu pakai seng yang bening itu ya.
panas tapi tetap teduh. Gimana nih ngomong? Jelas dia nggak kepanasan gitu ya. Nah, nyaman lah. Tuh. Kemudian jauhi dari predator. Makanya saya menggunakan kandang besi semua ini karena di sini sering dulu tupai masuk. Jadi sebenarnya tupainya udah dibasmi, tapi untuk antisipasi ya, entah nanti tikus ya, entah tupai yang baru nanti ya. Nah jadi kita antisipasi, saya menggunakan kandang besi, kandang lovebird ini ya. Karena dulu main lovebird, sekarang sudah nggak lagi, dan kandangnya masih banyak, ya udah sekalian aja digunain. Kandang saya yang kotak yang dari kandang-kandang ini, kandang-kandang bambu itu udah banyak yang rusak gara-gara si tupai, kerjaan tupai. Kita nggak bisa menghindari karena ya namanya binatang ya. Setidaknya kita mencegah supaya tidak terjadi hal seperti itu. Bagaimana ya? Kalau bisa, untuk pembersihan kandang itu tiap hari kalau bisa. Cuma kalau nggak bisa ya dikondisikan aja lah pokoknya. Ya, dikondisikan aja sesuai keadaan. Tapi bisa lah kalau tiap hari, sebisa mungkin bisa lah. Kan subuh bisa tuh sebelum berangkat misalnya. Kalau Anda kerja di kantor ataupun di PT gitu kan, subuhnya bisa. Ingat ini tempat minumnya di atas, makanannya di bawah. Jangan kebalik ya. Makanan di atas, minuman di bawah. Itu sering tuh, apalagi murai-murai batu ataupun burung-burung yang suka nyerak. Nah, itu cepat sekali makanan masuk ke minumannya. Pasang temboknya. Jadi mungkin itu aja guys ya, tips dari saya ya. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan di kolom komentar, karena kadang ada yang kelupaan gitu kan ya. Kayaknya udah cukup lah ya, lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.